Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan statistik deskriptif dengan analisis data jarak dan waktu tempuh. Dengan anggota kelompok 4, saya sendiri Jessica Tawaang, Miren Lanang, Revalina Pele, Jeril Peslima, dan Jonathan Waworundeng. Daftar isi struktur presentasi analisis statistik deskriptif. Yang pertama ada data penelitian, yang kedua distribusi frekuensi, ketiga mean, median, dan modus, keempat standar deviasi, kelima grafik dan visualisasi, dan yang terakhir interpretasi dan kesimpulan. Berikut ini adalah data penelitian dengan 40 pengamatan jarak tempuh X dan waktu tempuh yaitu Y. Oke, saat ini kita akan masuk dalam distribusi frekuensi. Variabel X atau jarak tempuh kilometer. Di sini dapat kita lihat ada tabel yang dimana kelas interval 0 sampai kurang lebih 1, frekuensinya 10, F kumulatifnya 10, F relatifnya atau persen 25,0%. Selanjutnya kelas interval 1 sampai kurang lebih 2, frekuensinya 10, F kumulatifnya 20 dan F relatifnya atau persen 25,0%. Selanjutnya kelas interval 2 sampai kurang lebih 3, frekuensinya 8, F kumulatifnya 28, F relatifnya atau persen 20,0%. Selanjutnya kelas interval 3 sampai kurang lebih 4, frekuensinya 6, F kumulatifnya 34, F relatifnya atau persen 15,0%. Dan yang terakhir kelas interval 4 sampai 5, frekuensinya 6, F kumulatifnya 40, F relatifnya atau persen 15,0%. Dengan total frekuensinya yaitu 40, F kumulatifnya 40 dan F relatifnya atau persen 100%. Nah, di sebelah tabel kita dapat lihat grafiknya dan kelas terbanyak yaitu 1 sampai kurang lebih 2 km dengan jumlah 11 data sama dengan 27,5%. Selanjutnya kita masuk dalam variabel Y atau waktu tempuh menit. Kelas interval 5 sampai kurang lebih 10, frekuensinya 12, F kumulatifnya 12, F relatifnya atau persen 30,0%. Selanjutnya kelas interval 10 sampai kurang lebih 15, frekuensinya 8, F kumulatifnya 20, F relatifnya 20,0%. Selanjutnya kelas interval 15 sampai kurang lebih 20, frekuensinya 6, F kumulatifnya 26, F relatifnya 15,0%. Selanjutnya kelas interval 20 sampai kurang lebih 25, frekuensinya 6, F kumulatifnya 32, F relatifnya 15,0%. Selanjutnya kelas interval 25 sampai kurang lebih 30, frekuensinya 4, F kumulatifnya 36, F relatifnya 10,0%. Dan yang terakhir kelas interval 30 sampai 34, frekuensinya 4, F kumulatifnya 40, F relatifnya 10,0%. Dengan total frekuensinya 40, F kumulatifnya 40, F relatifnya atau persen 100%. Di sebelah tabel kita dapat lihat grafiknya yang dimana kelas terbanyak yaitu 5 sampai kurang lebih 10 menit dan 10 sampai kurang lebih 15 menit. Masing-masing memiliki data 8 data sehingga menjadi 20,0%. Kemudian kita masuk pada mean, median, dan modus. Ukuran pemusatan data variabel X dan Y. Variabel X jarak tempuh kilometer. Mean X bar 2,15 km rata-rata jarak tempuh. Median 1,95 km nilai tengah data terurut. Modus 0 sampai kurang lebih 1 km kelas paling sering muncul. Kemudian variabel Y waktu tempuh dalam kurung menit. Min Y 16,02 menit rata-rata waktu tempuh, median 14,50 menit, nilai tengah data terurut, modus 5 sampai kurang lebih 10 menit, kelas paling sering muncul. Rumus min X bar sama dengan sigma X per N. Median nilai tengah data terurut,
modus kelas dengan frekuensi tertinggi. Kemudian di sini ada standar deviasi ukuran penyebar data, variabilitas. Rumus E sama dengan akar sigma XI kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Variabel X atau jarak tempuh X bar sama dengan 2,15 km, sigma XI kurang X bar pangkat 2 68,25, N kurang 1 sama dengan 39, S pangkat 2 variansi sama dengan 1,7500, S standar deviasi sama dengan 1,3420. Kemudian variabel Y waktu tempuh Y sama dengan 16,02 menit, sigma YI kurang Y pangkat 2 sama dengan 2952,15, N kurang 1 sama dengan 39, S pangkat 2 variansi sama dengan 75,6962, S standar deviasi sama dengan 8,6898. Standar deviasi X lebih kecil dari Y, data jarak relatif lebih seragam dibanding data waktu. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik dan visualisasi. Nah, di sini pada slide ini menampilkan distribusi data variabel X yaitu jarak tempuh dan variabel Y yaitu waktu tempuh dalam bentuk histogram dan pie chart. Nah, di sini kita masuk dalam histogram X atau jarak tempuh. Nah, dari histogram X jarak tempuh ini kita bisa lihat bahwa frekuensi tertinggi berada pada kelas pertama dan kedua. Nah, masing-masing sekitar 10 dan 9. Nah, artinya sebagian besar mahasiswa berada dan bertempat tinggal pada jarak yang relatif dekat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai histogram Y yaitu waktu tempuh. Nah, di histogram Y atau waktu tempuh ini frekuensi tertinggi berada pada kelas yang pertama dengan sekitar 12 data. Ini menunjukkan mayoritas mahasiswa membutuhkan waktu tempuh yang singkat. Nah, selanjutnya di sini ada pie chart. Di sini pie chart memperkuat gambaran tersebut. Nah, proporsi terbesar ada di kelas-kelas awal baik untuk jarak maupun waktu tempuh. Nah, selanjutnya slide ini masih di grafik dan visualisasi. Pada slide ini menunjukkan diagram batang perbandingan frekuensi X dan Y. Nah, di sini slide ini berikut menyajikan distribusi frekuensi dalam bentuk diagram batang horizontal untuk memudahkan perbandingan antara kelas. Nah, selanjutnya kita masuk pertama pada variabel X, yaitu kelas 1,0 dan 2,0 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 10, sedangkan kelas 3,0 mencapai sekitar 8, kelas 4,0 dan 5,0 lebih rendah di angka 6. Nah, selanjutnya variabel Y, di sini kita bisa lihat bahwa pada variabel Y, kelas 1,0 memiliki frekuensi tertinggi sekitar 12, diikuti kelas 2,0 sebesar 8. Nah, kelas-kelas berikut lebih merata di kisar 4 sampai 6. Nah, secara keseluruhan ini kedua variabel menunjukkan distribusi yang condong ke kiri. Artinya data lebih banyak terkumpul di nilai-nilai rendah. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang interpretasi dan kesimpulan. Pertama ada distribusi frekuensi. Dari jarak, kelas 1 kurang dari 2 km paling dominan, atau 11 data 27,5%. Kalau dari waktu, kelas 5 kurang dari 10 menit dan 10 kurang dari 15 menit, paling banyak masing-masing 8 data 20%. Berikutnya ada pemusatan data. Dari X, minnya 2,15 km, median 1,95 km, dan modus kelas 0
sampai kurang dari 1. Y, minnya sama dengan 16,02 menit, mediannya 14,50 menit, dan modus kelas 5 sampai kurang dari 10. Berikutnya penyebaran data. Standar deviasi X sama dengan 1,3420 km. Data jarak cukup bervariasi. Standar deviasi Y sama dengan 8,6898 menit. Waktu lebih bervariasi dari jarak. Berikutnya, kesimpulan umum. Data jarak tempuh dan waktu tempuh menunjukkan pola distribusi yang beragam, dengan nilai rata-rata yang dapat mewakili kecenderungan pusat data secara baik. Oke, sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.